of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia. Romani here steps up and sends the keeper the wrong way for 1. Sebuah kejutan besar datang dari dunia sepak bola internasional. Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara mengejutkan menggelar rapat tertutup setelah menyaksikan langsung koreografi spektakuler bertema Gatot Kaca dari supporter timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina semalam. Dalam atmosfer yang luar biasa penuh semangat, koreo raksasa menggambarkan tokoh pewayangan legendaris Gatot Kaca berhasil memukau ribuan pasang mata, termasuk Infantino yang menonton di layar kaca. Tak lama setelah pertandingan, Infantino memanggil jajaran internal FIFA dalam pertemuan tertutup untuk membahas hal yang ia sebut sebagai momen magis dari Asia Tenggara. Tak tanggung-tanggung, Presiden FIFA itu secara terbuka menyampaikan pujian kepada kreativitas dan semangat para supporter Indonesia. Koreo Gatot Kaca bukan hanya tontonan visual yang menakjubkan, tapi juga simbol budaya yang kuat. Ini menunjukkan bagaimana sepak bola dapat menyatukan seni, identitas, dan semangat nasional. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, ujar Infantino dalam konferensi pers. Yang lebih mengejutkan, Infantino secara resmi mengumumkan bahwa koreografi Gatot Kaca versi adaptasi akan ditampilkan pada pembukaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kami akan mengadaptasi elemen koreografi Gatot Kaca untuk tampil dalam seremoni pembukaan Piala Dunia 2026. Ini adalah bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap budaya Indonesia serta dedikasi para suporternya. Lanjutnya, keputusan ini disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Tagar Gatot Kaca Go Global pun langsung menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Laga Indonesia kontra Cina sendiri berakhir menang 1-0. Namun sorotan dunia justru tertuju pada atmosfer megah dan kreativitas pendukung Garuda. Aksi tersebut menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya memiliki semangat juang di atas lapangan, tetapi juga daya tarik budaya yang mampu menembus panggung dunia. Koreo Gatot Kaca memang bukan sembarangan. Dibuat oleh gabungan komunitas supporter timnas Indonesia dari berbagai elemen, visual ini menampilkan Gatot Kaca sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan pelindung rakyat. Koreografi itu juga dipadukan dengan lighting dan efek suara yang dramatis, menciptakan pengalaman sinematik yang memukau. Reaksi dari seluruh dunia pun segera bermunculan. Media-media besar seperti BBC Sport, Sky Sports, hingga Marca dari Spanyol menyoroti penampilan luar biasa supporter Indonesia. Di media sosial, tagar Gatot Kaca dan Garuda on Global Stage menjadi trending di lebih dari 10 negara, termasuk Brasil, Jepang, dan Prancis. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan FIFA dan menyatakan bahwa ini adalah momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya berkembang di dalam negeri, tapi juga mulai dihargai di panggung dunia. Saya berterima kasih kepada seluruh supporter yang sudah menunjukkan wajah terbaik Indonesia di mata dunia, ujar Erick. Kementerian Pemuda dan Olahraga pun menyatakan dukungan penuh untuk segala bentuk partisipasi budaya Indonesia dalam Piala Dunia 2026. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dikabarkan akan segera mengoordinasikan persiapan dengan FIFA dan panitia lokal. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, semalam di GBK tersebut telah menorehkan sejarah. Tidak hanya dari segi skor atau permainan, tapi dari bagaimana budaya Indonesia, lewat Gatot Kaca, berhasil menggetarkan hati dunia. Dengan pengakuan dari FIFA ini, supporter Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pemain ke-12, tapi juga duta kebudayaan yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas lewat sepak bola kini. Dunia menanti bagaimana bentuk adaptasi koreo Gatot Kaca akan hadir dalam pembukaan Piala Dunia 2026. Yang pasti, satu hal sudah jelas, Indonesia sudah di panggung dunia. Lebih lanjut, euforia supporter timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno belum juga reda. Setelah sukses menyajikan koreografi spektakuler bertema Gatot Kaca yang menggetarkan jagat sepak bola dunia, kini timnas Garuda kembali menorehkan sejarah dengan kemenangan penting atas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan yang berlangsung panas dan penuh tekanan itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Indonesia, berkat gol tunggal yang dicetak oleh Romeni di menit ke-45. Kemenangan ini memastikan Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan mempertemukan mereka dengan lawan-lawan lebih tangguh. Namun, sorotan tak hanya datang dari lapangan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, usai menyaksikan koreografi legendaris Gatot Kaca semalam, menyampaikan dukungan terbuka dan penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya melihat sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Bukan hanya supporter yang luar biasa kreatif dan penuh semangat, tetapi tim nasional juga menunjukkan kualitas dan semangat juang yang luar biasa di atas lapangan, ujar Infantino dalam wawancara dengan media FIFA. Lebih jauh, Infantino menyatakan bahwa dirinya akan mendukung penuh agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, bukan hanya untuk menghadirkan koreografi spektakuler, tetapi juga untuk membawa semangat Asia Tenggara ke panggung sepak bola dunia. Saya harap bukan hanya koreografi Gatot Kaca yang hadir di Piala Dunia 2026, tapi juga tim nasional Indonesia. Dunia layak melihat bagaimana sepak bola berkembang pesat di Asia Tenggara. Lanjutnya, dengan hasil ini, Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi zona Asia, tahap yang lebih dekat dengan tiket keputaran final Piala Dunia. Ini merupakan pencapaian terbaik Indonesia dalam sejarah modern sepak bola internasional. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut dukungan Infantino dengan penuh rasa bangga. Dukungan dari Presiden FIFA adalah bukti bahwa kerja keras kami mulai diakui. Tapi perjuangan belum selesai. Kami akan tetap fokus dan berjuang agar Indonesia benar-benar bisa tampil di Piala Dunia, ujar Patrick dalam konferensi pers usai laga. Sementara itu, para supporter menyambut gembira hasil ini. Di luar stadion, ribuan pendukung meneriakkan yel-yel, Garuda ke Piala Dunia, sepanjang malam, sambil membawa replika Gatot Kaca sebagai simbol semangat yang tak tergoyahkan. Babak keempat kualifikasi akan menjadi ujian berat bagi Indonesia, karena akan diundi melawan negara-negara kuat Asia seperti Arab Saudi dan negara lainnya. Namun dengan semangat yang telah dibangun, baik di tribun maupun di lapangan, publik Indonesia optimistis timnas Garuda bisa menembus sejarah. Tak hanya koreografi Gatot Kaca yang siap menghiasi pembukaan Piala Dunia 2026, tetapi kini ada harapan nyata bahwa Indonesia juga akan hadir di lapangan hijau Amerika Utara sebagai peserta resmi turnamen sepak bola terbesar dunia. Perjalanan belum usai. Setelah memastikan diri lolos ke babak 4, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi ujian berat berikutnya. Jepang, salah satu raksasa Asia yang telah berulang kali tampil di Piala Dunia. Laga lanjutan ini akan digelar di Jepang, dan dipastikan menjadi pertandingan yang krusial. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke negeri Sakura dalam 2 pekan ke depan, dalam format round robin babak keempat kualifikasi. Pelatih Patrick Kluivert mengakui bahwa tantangan ke depan akan lebih berat, namun menyatakan timnya siap. Kami tidak akan puas hanya sampai di sini. Kami tahu Jepang adalah tim besar, tapi kami juga tim yang sedang berkembang. Dukungan rakyat Indonesia menjadi kekuatan utama kami. Setelah kemenangan atas Cina, Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi zona Asia, dan selanjutnya akan melakoni laga penting menghadapi tim kuat Jepang. Laga ini bukan sekadar pertandingan lanjutan, melainkan penentuan posisi ketiga grup, yang saat ini juga diperebutkan oleh Arab Saudi. Posisi ketiga sangat penting untuk menambah poin pada ranking FIFA.